Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Kali ini hari Jumat dan sekarang waktunya buat gue bawain Fantasy Premier League. Jadi langsung aja, let's go. Oke, hari ini hari Jumat ya, yang dimana hari ini game week ke-22 udah selesai dan juga ditutup dengan pertandingan Chelsea melawan Tottenham Hotspur tadi malam ya, dengan kemenangan Chelsea 1-0 terhadap gol penaltinya Jorginho. Dan juga ini membuat Chelsea setelah kepelatihan Tuchel nggak pernah mengalami kebobolan sama sekali ya di 3 pertandingan terakhir ya, dan bahkan juga mengalami 2 kemenangan dan 1 hasil seri. Dan juga ini membuat hasil baik untuk Chelsea ya, dan juga membuat di game-game ke depan kayaknya Chelsea cukup oke untuk bisa terus bertarung tentunya. Dan juga di beberapa pertandingan lain kayak si Tottenham kemarin mengalami kekalahan ya tadi ya, 2 kali beruntun terhadap Brighton dan juga terhadap Chelsea. Dan juga ada Southampton yang benar-benar mengalami kekalahan yang sangat telak ya, dengan kekalahan terhadap Manchester United hingga 9-0. Dan juga ada Arsenal yang kembali mengalami kekalahan setelah sekian lama nggak mengalami kekalahan, harus menerima kekalahan dengan kekalahan 2-1 melawan Wolverhampton, yang dimana Arsenal mengalami 2 kartu merah, sama halnya dengan Southampton yang harus mengalami 2 kartu merah juga ya. Dan juga ini membuat hal yang cukup aneh karena benar-benar bisa gue lihat juga di pertandingan kemarin bahwa wasit benar-benar gampang banget ngeluarin kartu, yang dimana itu cukup aneh buat gue. Dan juga benar-benar pelatih dari Southampton ini, si Hasenhuttl, sampai berlinang air mata ya. Gue cukup respect terhadap dia, mengalami kekalahan buruk dalam rentang karirnya yang gak begitu jauh ya. Terakhir dia melawan Leicester kekalahan 9-0, dan sekarang harus mengalami kekalahan lagi 9-0 terhadap Manchester United. Cukup kesian ya. Dan juga ada Liverpool yang kembali mengalami kekalahan ya, di luar dugaan Brighton bisa meraih hasil poin penuh ya. Dan tentunya ini menjadi 2 kemenangan beruntun Brighton terhadap Spurs dan juga terhadap Liverpool. 2 tim papan atas berhasil dikalahkan oleh Brighton. Gile, cukup mantap, dan berhasil meranjak naik ya dari zona degradasi ya si Brighton ini ya, dengan formasi 3-5-2 nya cukup oke, yang dimana Webster di sebelah kiri terus menekan Alexander Arnold ya di sebelah kanan ya. Dan itu membuat ini pertahanan Liverpool cukup dibombardir. Bahkan dari XG-nya aja untuk 1 pertandingan kemarin Brighton berhasil menang terhadap Liverpool ya, di luar dugaan ya. Biasanya Liverpool yang menekan harus frustasi dibuatnya gitu, dimana benar-benar Firmino akhirnya udah nggak bisa gocek-gocek lagi, akhirnya shoot aja dari tengah. Dan juga ada Origi yang kembali, kayak gue kecewa banget ngeliat dia nih, dimana dia kayaknya nggak banyak chance-nya ya, dimana striker ini jogging aja gue lihat kemarin. Dan juga Salah yang lagi-lagi sebenarnya bisa memiliki beberapa chance yang sangat gede ya, cuman sayangnya masih di nggak on goal tendangannya, dan tentunya membuat Salah harus rela menerima 2 poin aja ya. Dan bahkan juga banyak kapten yang di Fantasy Premier League ini harus kecewa ya. Bahkan gue lihat di Twitter banyak banget yang kecewa terhadap performa Salah kemarin, yang setelah dimana di game week sebelumnya dia mencetak 2 gol dan sekarang nggak bisa mencetak gol, dan bahkan hanya 2 poin aja. Dan untuk kapten kemarin yang berhasil adalah Bruno ya, dimana Bruno berhasil mencetak 17 poin, dan yang menggunakan kapten bisa meraih hasil penuh dengan total poin 34 poin untuk di game week ke-22 kemarin. Dan itu tentunya membuat tim-tim yang menggunakan kapten Bruno bisa merangkak OR cukup tinggi ya, dan itu tentunya sangat disayangkan untuk tim-tim yang nggak bisa membacanya gitu ya. Dan bahkan juga banyak dari teman-teman semua yang tentunya bisa berhasil naiknya dengan kaptenin Bruno ya. Selamat. Dan juga ada Leicester juga yang berhasil menang juga terhadap Fulham, di mana Leicester berhasil menang 2-0 ya, terhadap 2 asisnya Maddison cukup oke, dengan golnya Justin merupakan salah satu back dengan kepemilikan tertinggi ya di Fantasy Premier League ya, berhasil meraih poin hingga 15 poin. Dan juga golnya, satu lagi golnya siapa sih? Sundulan tuh golnya siapa ya? Lupa gua. golnya Iheanacho. Dan jadi langsung aja, gak usah berlama-lama lagi, gue akan membawakan seperti biasa konten-konten FPL, yaitu tim review, tim selection, dan captain picks untuk di game week ke-23 besok ya. Dimana game week ke-23 nanti deadline-nya ada di hari Sabtu ya, yang dimana pertandingan pertama digelar di jam 6:30 kalau gak salah, berarti artinya deadline-nya sekitar jam 5:30 sore. Dan tentunya
membuat teman-teman semua harus segera meracik serta meramu tim di game week ke-23 nanti ya. Dan juga langsung aja untuk tim review, gue langsung nyalain aja screen recordernya seperti biasa, dan kita akan lihat untuk performa tim gue Rainbow FC khususnya untuk di game week ke-22 kemarin ya. Kita langsung klik aja dan juga kita buka untuk Fantasy Premier League, yang dimana untuk tim gue kemarin gue berhasil mengumpulkan hingga 67 poin ya, yang dimana 67 poin ini masih di bawah rata-rata untuk OR 10.000 ya. Dan juga sebenarnya untuk average 57 ini udah nggak relevan lagi di atas game week yang gede sekarang nih, kayak sekarang game week ke-23 kayak udah nggak relevan lagi untuk average ini, karena memang banyak tim-tim zombie yang di 3 juta 2 juta ke atas yang masih dihitung. Jadi sebenarnya untuk average yang cukup relevan adalah di angka average di 10.000 besar. Bisa dilihat di livefpl.net untuk teman-teman semua yang mau lihat, bisa gue tulis di linknya di kolom komentar, di tag di bawah ya. Yang dimana itu disebutin di situ untuk average poinnya ada di angka kemarin kalau nggak salah 75 poin ya, apa 76 ya, gue lupa. Coba gue lihat dulu sebentar. Ada di angka 76 poin ya untuk average poinnya. Jadi tentunya gue kali ini panah merah, yang dimana bisa gue lihat juga bener kan panah merah. Yang dimana untuk Go FC kali ini pemuncak klasmen masih ada Delevo dengan 71 poin kemarin ya, dan juga dengan total 1476. Dan di peringkat kedua ada nama baru lagi, Wakanda United. Iya, Wakanda United ya, kemarin masih Wakanda ya. Enggak, Wakanda United kemarin Wakanda United juga, sorry. Dengan total poin sampai 1465. Wow, mulai tipis jaraknya. Mantap. Dan selanjutnya untuk overall poin gua kali ini, mana overall poin gua kali ini ada di angka 1258, dengan overall rank gua turun ya dari 960.000 kemarin ke 1.020.000 ya. Jadi turun kira-kira 50 ribuan. Dan untuk overall rank gua tadi udah 1.022.000, dan untuk team value gua 100,6. Ya, lumayan lah. Dan langsung aja untuk tim review singkat poin yang bisa gue sampaikan untuk nama-nama yang bisa gue pakai kemarin. Ada dari kiper dulu ya, kiper Meslier gue gunakan ya, sayangnya ya, karena Sanchez gue lihat 7 poin di sini melawan Liverpool di luar dugaan berhasil clean sheet. Artinya Sanchez telah menghasilkan 5 clean sheet di 5 pertandingan terakhir ya kalau nggak salah ya. Iya bener. 4 pertandingan terakhir clean sheet ya. Terakhir kebobolan terhadap golnya Sterling melawan Manchester City. Iya, itu di game week ke-18 apa ya kalau nggak salah ya. Dan itu artinya membuat si Sanchez ini merupakan salah satu kiper yang cukup baik ya di peringkat kedua dengan perolehan poin di sejauh ini ya, di bawahnya Ederson seperti gue bilang di game week kemarin. Dan sayangnya gue nggak gunakan, jadi gue gunakan Meslier kali ini ya, di mana Meslier ternyata kebobolan terhadap Everton, di mana Leeds United kalah terhadap Everton dengan skor 2-1, dan membuat Meslier hanya mampu mengumpulkan 2 poin aja. Dan dari back ada Cancelo, Stones, ini masing-masing mengumpulkan poin clean sheet 6 poin, dan ada Dallas 1 poin. Dan lini tengah gua ada Son yang lagi-lagi 2 poin aja tanpa kehadiran Kane. Tottenham ini dibuat kayak melempem banget ya, nggak tajam banget, dimana Son harus mengumpulkan 2 poin di 2 pertandingan terakhir. Cukup mengecewakan ya untuk dari nama seorang Son ya. Dan selanjutnya ada Fernandes dengan 17 poin, mantap. Yang dimana Fernandes merupakan salah satu pemain dengan perolehan poinnya tinggi juga ya, karena memang timnya menang 9-0 dan berhasil mencetak 1 gol dan 2 assist. Dan tentunya itu membuat Fernandes berada di poinnya cukup tinggi untuk di game week ini. Dan selanjutnya ada Muhammad Salah yang 4 poin aja, dengan gue jadiin kapten 4 poin, yang dimana poinnya hanya 2 poin, artinya ya blank aja. Dan ada Madison 11 poin, yang dimana Madison mengumpulkan 2 assist ya, cukup oke ya, dimana dengan 11 poin ini artinya membuat tim gue cukup terangkat, gak jauh-jauh banget dari average poinnya. Dan ada Soucek yang 9 poin, lagi-lagi Soucek mencetak 1 gol ya, dan itu membuat nama Soucek ini ada di daftar nama yang bisa menjadi transfer in ya untuk di game week besok ya, karena di game week besok West Ham akan melawan Fulham, dan juga di game week kedepannya lagi akan melawan Sheffield United. Dan selanjutnya adalah Lacazette 4 poin dan Bamford 5 poin. Dimana Lacazette hanya bermain 1 babak karena memang di akhir babak pertama David Luiz harus menerima kartu merah, dan artinya harus dikorbankan untuk strikernya yaitu Lacazette diganti dengan back. Dan ada Bamford yang 5 poin dengan 1 asisnya. Dan di lini pengganti gue ada Holding, Koval, dan Cordovarit. Dimana Holding 1 poin, Koval 2 poin, dan Cordovarit 1 poin aja. Dan berikut untuk tim review singkat yang bisa gue sampaikan kali ini untuk di game week ke-22. Dan selanjutnya di game week ke-23 gue akan udah menyusun tim selection. Tim selection gue kali ini bisa langsung gue liatin aja ya, pick tim ya. Ya langsung kita buka aja pick tim. Dan pick tim kali ini gue ada susun, dimana kemarin gue melakukan
nggak kemarin yang tadi barusan gue melakukan 2 transfer ya, dimana gue akhirnya menggunakan minus 4 lagi untuk hint ke-6 gue ya. Jadi total gue udah menggunakan hingga 24 poin ya untuk musim ini ya, minus 24 poin. Yang dimana untuk kali ini yang gue transferin ada Alonso, gue ganti ada Cancelo yang gue ganti dengan Alonso. Alonso berada di back gue kali ini karena memang Chelsea performanya sedang bagus, dan juga Alonso udah bisa gue bilang bisa masuk tim inti ya, karena di 2 pertandingan terakhir juga Alonso bermain full 90 menit. Dan juga si Alonso ini emang memasuk dengan proyeksinya si Tuchel dengan formasi 3-4-3 atau 3-5-2 nya gitu. Jadi si Alonso ini membantu serangan cukup baik dan juga menjadi back layaknya Lundstram ya di musim lalu ya, dimana Alonso ini ada di depan terus, jarang ke belakang, dan tentunya membuat potensi golnya cukup gede nih si Alonso nih. Potensi gol ataupun asisnya cukup gede. Jadi bisa gue gunakan si Alonso ini dengan selected 2,2% menjadi salah satu pertaruhan gue juga ya untuk si Alonso ini ya. Kalau dia mencetak poin bagus bisa menjadi diferensial tentunya buat gue. Dan selanjutnya dari ini belakang kali ini ada Koval yang gue proyeksikan akan gue mainin untuk di game week 23 karena memang akan melawan Fulham ya. Dimana untuk statistiknya nih ternyata si West Ham ini cukup oke, dan juga menjadi tim dengan kebobolan yang expected goal against-nya juga cukup sedikit, dan tentunya membuat gue mempercayakan si Koval ini bisa berada di line up gue karena akan melawan Fulham juga. Fulham yang merupakan salah satu tim dengan XG yang cukup rendah, dan tentunya bisa di atas statistik tentunya West Ham bisa clean sheet untuk melawan Fulham ini tentunya, semoga. Dan ada Dallas akan melawan Crystal Palace di kandang, dan tentunya ini menjadi pertandingan yang gue rasa akan menjadi pertandingan open play ya, dan juga bisa menjadi dengan hasil yang cukup gede golnya, skornya. Jadi gue proyeksikan Dallas bisa menjadi assist dan juga syukur-syukur bisa ngegolin lagi ya, karena si Dallas ini untuk posisinya memang left back, tapi untuk di skema permainan dari Bielsa ini ada di tengah ya, dan menyuplai bola-bola untuk para striker cukup dekat. Jadi tentunya bisa menjadi layaknya Alonso, tentunya layaknya Lundstram juga ya, back-back yang emang main ke depan, dan tentunya bisa dimanfaatkan untuk dari XG-nya nih untuk si Dallas ini. Dan selanjutnya di lini tengah gua ada Son, Fernandes, Salah, dan Maddison. Yang dimana Son akan melawan West Bromwich Albion. Yang dimana si Son ini potensi untuk mencetak gol tentunya gede banget, yang akan melawan West Bromwich Albion yang memang di beberapa game week terakhir terus kebobolan dan juga terus mengalami kekalahan, dan tentunya juga bisa menjadi titik balik Tottenham. Semoga untuk di game week 23 ini bisa meraih hasil penuh ya. Dan juga dimana si Son ini merupakan salah satu pemain permanen gua, yang dimana gua akan jual mungkin sampai akhir musim, karena memang untuk harganya udah terlampau jauh bedanya ya, dan gue sayang banget untuk menjualnya tentunya karena di harganya sekarang udah di angka 9,8, dan gue beli waktu itu di angka 9, jadinya gue nggak bisa jual, dan tentunya kalau gue jual gue nggak akan bisa beli lagi, jadinya gue akan tetapkan season ini sebagai pemain permanen gue di musim ini. Dan selanjutnya ada Fernandes yang akan melawan Everton, di mana Everton masih angin-anginan kali ini ya, di mana kemarin mengalami kemenangan, dan di mana kemarin lagi di 2 game week terakhir dia mengalami kekalahan. Dan tentunya semoga si Fernandes ini bisa kembali gacor, dan tentunya bisa menjadi pemain dengan shield gue juga, karena memang kepemilikan dari Fernandes ini cukup tinggi untuk di Fantasy Premier League musim ini. Jadi gue harus ada nih Fernandes dan juga Salah. Sama halnya di 2 pemain ini nih, bahwa dengan kepemilikan yang tinggi gue nggak bisa melewatkan gitu, karena gue takut kalau dia tiba-tiba gacor tentunya bisa berakibat fatal untuk tim teman-teman semua ya, karena kalau dengan kepemilikan di atas 90-80% tentunya dengan poin 10 poin dia bisa mempengaruhi tim lu hingga minus 8 poin, dan itu tentunya membuat lu turun ya untuk OR-nya ya. Jadi gue harus ada 2 pemain ini sebagai shield. Dan selanjutnya ada Salah tadi akan melawan Manchester City, yang dimana cukup sulit tentunya, dan proyeksi gue juga nggak akan terjadi banyak gol ya. Kalau menang juga paling 1-0 atau 1 sama atau 0-0 mungkin prediksi gue. Jadi Salah nggak akan gue jadiin kapten untuk di game week kali ini. Dan selanjutnya ada Maddison yang akan melawan Wolverhampton, yang dimana Maddison tentunya juga ya kayaknya untuk cukup seimbang ya untuk 2 tim ini ya, karena si Leicester dan Wolverhampton juga baru mengalami kemenangan dan juga dalam form yang juga cukup baik. Jadi gua rasa akan menjadi pertandingan yang sengit. Jadi gua nggak akan menggunakan vice captain di Maddison tentunya. Kayaknya gua gunakan vice captain di Son mungkin ya.
iya di Son. Dan di lini depan gue ada Antonio, yang dimana Antonio pemain baru gue ganti dengan Decordo Farid dari Fulham, yang dimana Antonio akan melawan Fulham, yang dimana juga akan gue proyeksikan mungkin jadi kapten untuk di game kali ini ya. Dan untuk alasan nanti kan gue bawakan di captain selection nanti untuk alasan kenapa gue menggunakan kapten Antonio. Dan untuk Antonio ini sebenarnya gue cukup sedikit galau tadi ya untuk menggunakan Antonio masuk atau Soucek yang masuk. Jadi salah satu pilihan yang cukup berat untuk gue. Tapi setelah gue pikir-pikir, untuk goal trade-nya Antonio jauh kemana-mana, jadi gue akan masukin ke Antonio tentunya. Dan selanjutnya dari lini depan gue juga ada Lacazette. Yang mana Lacazette masih ada di line up gue sebagai pembeda tentunya ya. Yang mana Lacazette ini akan melawan Aston Villa, yang dimana performanya juga nggak buruk-buruk banget ya. Dimana kemarin juga dia berhasil mencetak 1 assist ya. Walaupun memang ternyata harus bermain hanya 1 babak aja karena memang ada yang merah, jadinya Lacazette nggak bisa main dengan maksimal ya untuk poinnya ya. Jadi hanya mampu finish di 4 poin kemarin. Dan gue masih mempercayakan Lacazette untuk bisa meraih hasil penuh melawan Aston Villa nanti ya. Dimana Aston Villa juga di lini belakangnya kemarin kocar-kacir terhadap West Ham ya, dimana Lingard berhasil mencetak 2 gol terhadap gawangnya Aston Villa. Jadi bukan gak mungkin Lacazette juga bisa nih mencetak gol ke gawang Aston Villa besok. Dan selanjutnya ada Bamford, yang mana Bamford nih masih angin-anginan, tapi gue masih percaya gitu di pundak dia karena Bamford akan melawan Crystal Palace. Seperti yang tadi gue bilang, bahwa pertandingan ini nih gue prediksikan menjadi pertandingan yang sengit dan juga menjadi jual beli serangan gitu, di mana open play, yang dimana juga gue proyeksikan juga bisa menjadi pertandingan dengan banyak gol. Dan tentunya gue nggak bisa ketinggalan untuk gol-gol yang ada tentunya ya. Dan semoga aja bisa ada andil dari Bamford ini ya, dan Dallas tentunya ya. Dan gue masukin untuk di line up kali ini. Dan selanjutnya di lini pengganti gue ada Meslier yang gue bench karena memang si Sanchez ini lagi gacor performanya. Gue nggak bisa ketinggalan poin dari Sanchez ini, yang dimana akan melawan Burnley juga. Dan Meslier harus berada di bench kali ini. Dan ada Soucek juga ada di bench kali ini melawan Fulham ya, yang semoga gue gak nyesel kali ini untuk mencadangkan Soucek. Dan ada Stones akan melawan Liverpool, gue bisa mainin karena memang tentunya pertandingan yang gue prediksikan akan menjadi pertandingan yang sengit dan sedikit golnya 0-0 mungkin, jadi atau enggak 1-0, jadi terlalu beresiko untuk bisa gue menggunakan dibanding 3 back gue lainnya. Dan selanjutnya ada Holding lawan Aston Villa yang menjadi lini belakang gue. Dan berikut untuk tim selection yang bisa gue sampaikan tentunya untuk teman-teman semua, yang dimana semoga bisa membuka insight baru juga untuk teman-teman semua dalam meramu serta meracik tim tentunya ya. Dan juga untuk teman-teman yang punya saran serta masukan untuk tim gue kali ini, bisa langsung tulis saya di kolom komentar di bawah. Gue sangat berterima kasih tentunya untuk teman-teman yang mau ngasih saran untuk tim gue. Dan selanjutnya langsung aja Captain Picks untuk di game week ke 23 nanti, yang dimana gue udah susun juga dan gue udah research juga untuk analisisnya, dimana ada beberapa nama yang cukup oke dari pilihan statistik yang ada dari XG player dan XG team dan XGA team. Yang dimana gue susun dari XGA team dulu ya, dimana XGA team tertinggi kali ini gue ada mengumpulkan nama-nama tim yang cukup jelek nih untuk pertahanan ya. Untuk data yang gue ambil adalah data dari tanggal 12 Januari, artinya kurang lebih 28 hari terakhir ya, dan 4 pertandingan terakhir, yang dimana untuk XGA tim terburuk jatuh kepada Fulham dengan total XGA-nya ada di angka 11 gol ya, dan dengan total kebobolannya hingga 8 gol. Dan itu membuat Fulham berada di puncak daftar expected goal kebobolan tertinggi untuk kali ini, yang dimana Fulham ini akan melawan West Ham. Yang dimana West Ham kita bisa lihat ya, untuk West Ham player dengan XG tertinggi ada nama Michail Antonio ya, dan sekaligus si Michail Antonio ini memuncaki daftar pemain dengan XG tertinggi 10 nama di sebulan terakhir ya, yang dimana bisa gue sebutkan di sini. Untuk peringkat pertama ada Michail Antonio, dan peringkat kedua ada Raheem Sterling, dan peringkat ketiga ada Callum Wilson. Jadi cukup oke untuk bisa dijadiin kapten nih Michail Antonio nih ya, dan itu merupakan salah satu alasan gue juga ya, yang dimana bisa gue gunakan sebagai kapten si Michail Antonio ya, yang dimana Michail Antonio ini menjadi pemuncak daftar XG tertinggi melawan tim dengan daftar XGA tertinggi. Jadi bisa gue bilang pemain dengan gol tertinggi melawan pemain dengan tim dengan kebobolan terbanyak. Jadi pasangannya cocok untuk bisa menjadi kapten di game week 23 ya. Dan selanjutnya untuk pilihan kapten yang kedua ada, kita lihat lagi di XGA team ya. Di XGA team yang kedua ada Burnley, yang dimana Burnley nanti akan melawan Brighton. Dan tentunya lawan Brighton ada nama Maupay ya, yang dimana Maupay berada di peringkat ke-6
untuk daftar XG player. Sorry, ada di daftar ke-9 dengan angka XG 2,16 2 gol ya. Jadi bisa diproyeksikan, tapi kayaknya nggak mungkin jadi kapten ya, karena Maupay cukup riskan dan cukup beresiko ya. Dan kalau emang teman-teman mau ambil resiko bisa ambil Maupay, cuman gue nggak merekomendasikan Maupay jadi kapten, sangat beresiko dan berbahaya. Dan selanjutnya ada Southampton yang akan melawan Newcastle United, yang dimana Southampton dengan daftar ketiga XGA tertinggi setelah kalah dari MU 9-0. Jadi lawannya Newcastle tentunya punya pemain dengan XG player tertinggi juga. Salah satunya ada Callum Wilson. Callum Wilson dengan daftar XG tertinggi ketiga ya sejauh ini ya, di 10 nama terbaik pemain dengan XG tertinggi, yang dimana bisa dijadiin pembeda dan juga bisa jadi kapten. Tapi lagi-lagi untuk kapten di game week 23 ini adalah kapten-kapten yang nama-nama yang mid price ya, jadi cukup berbahaya, cukup beresiko kalau gue bilang, karena memang untuk mid price ini kan angin-anginan tentunya ya, jadi harus berhati-hati, tapi bisa jadi pembeda kalau emang tembus ya. Jadi cukup membingungkan karena si Callum Wilson ini dengan XG 2,91 juga cukup oke, terakhir mencetak 2 gol dan tentunya bisa menjadi pilihan yang baik. Dan untuk XGA tim tertinggi ketiga ada Newcastle. Jadi Newcastle dan Southampton ini setara nih untuk XG-nya. Jadi salah satu dua tim dengan proyeksi kebobolan yang cukup tinggi. Jadi gue memproyeksikan pertandingan ini nih pertandingan dengan banyak sekali gol nih. Jadi bisa jadi 3-2, 4-3, 3 sama. Jadi benar-benar harus bisa dimanfaatkan dengan baik nih pertandingan ini ya, Newcastle dan Southampton. Dari Southampton mungkin ada Danny Ings, ada Ward-Prowse, ada C. Adams, dan dari Newcastle mungkin ada Wilson dan ada siapa? Almiron. Jadi tentunya bisa teman-teman jadi pertimbangan tentunya ya untuk ramuan di game week ke-23 nanti. Dan untuk XGA ke 5 ada West Bromwich Albion. Di mana West Bromwich Albion ini akan melawan Tottenham Hotspur. Di mana Tottenham Hotspur memiliki nama XG tertinggi yaitu adalah Son. Son ada di peringkat ke-10 dengan perolehan XG tertinggi sejauh ini di sebulan terakhir. Jadi bisa menjadi pilihan juga untuk bisa menjadi kapten di game week 23 dan juga bisa menjadi pilihan yang aman ya, karena memang si Son ini juga salah satu pemain dengan harga yang cukup tinggi dan kepemilikan yang tinggi juga, dan tentunya juga gue prediksikan si Son ini akan dijadiin kapten oleh banyak manajer juga ya untuk di game week 23 ini ya, dan juga bisa menjadi pilihan yang aman tentunya untuk teman-teman gunakan si Son ini. Dan berikut untuk pilihan kapten yang bisa gue sampaikan, dan dimana pilihannya dari 3 dari 4 pilihan yang ada adalah pilihan yang cukup beresiko. Jadi gue nggak merekomendasikan ya untuk nama-nama yang beresiko ini ya, dan gue merekomendasikan nama yang aman kayak Son, atau mungkin ada kalau emang mau aman ya kita balik lagi ke rulesnya, yang dimana rulesnya FPL ini ada yang menyebutkan bahwa pilihannya aman adalah yang mau masalah gitu. Jadi ya nggak ada yang salah juga untuk pilihan-pilihan kapten yang ada. Dan untuk pilihan kapten dari statistik yang ada, gue kali ini memutuskan untuk menggunakan Antonio sebagai kapten di game week ke-23. Dan berikut untuk pilihan kapten yang bisa gue sampaikan, yang dimana cukup membingungkan ya, karena pilihan-pilihan yang ada pilihan-pilihan yang sulit. Jadi gue kembali lagi ke teman-teman semua untuk pilihan kapten yang ada, atau mungkin teman-teman yang punya pilihan kapten sendiri bisa tulis saya di kolom komentar di bawah, yang semoga bisa menjadi bahan diskusi juga untuk di game week 23 ini. Dan berikut untuk pilihan kapten dan juga tim selection tadi dan juga tim review tadi di awal yang bisa gue sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat, semoga menjadi insight baru untuk teman-teman semua dalam meramu serta meracik tim di game week ke-23 ini tentunya. Dan juga untuk teman-teman yang punya pertanyaan, punya saran, punya masukan, punya unek-unek yang bisa disampaikan mengenai FPL, bisa langsung tulis saya di kolom komentar di bawah, nanti bisa gue jawab tentunya semampunya seperti biasa. Dan juga untuk teman-teman yang udah nonton terus, udah ngikutin konten terus, udah ngikutin konten ini terus, thank you banget. Dan juga untuk teman-teman yang baru nonton, bisa langsung klik tombol like, subscribe, dan lonceng di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar fantasi Premier League lainnya dari game-game selanjutnya dari channel ini tentunya. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton. As always, seperti biasa gue Edgar Irsyad. Peace out.